Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada banyak kabut di depan, dan banyak bintang berkelap-kelip, seperti mata yang hanya terbuka dalam kegelapan. Sebuah perahu terbang ke dalamnya. Suyi berdiri di haluan perahu, memegang kendi dan minum. Di kehidupan sebelumnya, dia juga datang ke Laut Pluto ketika dia menjadi penonton dunia manusia. Ini bukan untuk mencari peluang, tapi di kedalaman lautan bintang, ada pintu masuk ke surga ajaib. Surga ilusi adalah salah satu dari 7 area terlarang di langit berbintang. Menurut rumor, itu adalah kerajaan yang hilang dari surga. Ada juga desas-desus bahwa itu adalah tempat perlindungan yang dibangun oleh iblis pada awal zaman kuno. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu seperti apa surga ajaib itu. Alasannya adalah bahwa ini adalah tempat terlarang yang tidak diketahui, yang hanya ada dalam legenda, dan belum ada yang benar-benar memasukinya. Pada saat itu, penonton sudah menemukan pintu masuk ke surga magis. Sayangnya, pintu masuk itu diisolasi oleh kekuatan terlarang, dan dipenuhi dengan kekuatan pasang surut ruang dan waktu yang menakutkan, jadi dia hanya bisa berhenti di situ, dan tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari surga magis. Kalian berdua sesama Taois, orang tua ini sopan. Tiba-tiba, di kabut di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah ramah muncul. Dia menyapanya dengan senyuman, dan berkata dengan suara lembut, daerah terdekat ini adalah wilayah yang dikendalikan oleh tuanku. Jika kamu ingin melewati ini. Sebelum selesai berbicara, Suyi menyela, mau beli uang jalan? Pria tua berjubah putih itu melirik Suyi dengan setuju, dan berkata, Daoi muda benar-benar orang yang bijaksana, jadi lelaki tua itu tidak akan berbicara omong kosong. Setengah dari harta di tubuhmu sudah cukup. Meng Changyun berkata kosong, bagaimana jika kita tidak membayar? Pria tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, area di bawah kendali tuanku panjang dan lebarnya 30.000 mil, termasuk 3 pesawat dunia, dan ada puluhan ribu orang kuat di bawahnya. Perintahnya, tenang, lebih baik bekerja sama. Petik 2. Suaranya jatuh begitu saja. Di kedalaman kabut di kejauhan, ada banyak sosok, yang masing-masing ganas dan mematikan. Pria tua berjubah putih itu tersenyum dan menangkupkan tangannya, tolong juga minta kedua rekan Tao itu melakukan perbuatan baik. Berbuat baik. Meng Changyun hampir tertawa. Bajingan tua ini, merampok, dan membicarakan omong kosong ini benar-benar konyol. Namun, Meng Changyun juga tahu bahwa situasi seperti ini sangat umum di Ming Luo Xinghai. Tempat gelap yang kacau dan bergejolak ini, tempat setan dan bajak laut merajalela, tidak memiliki aturan dan ketertiban sama sekali. Tempat ini berasap, dan semua orang memiliki wajah yang mengerikan. Sekilas, kamu bukan orang baik. Suyi tertawa, menurut pendapatku, membunuhmu adalah perbuatan baik, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Di kejauhan, senyum ramah di wajah lelaki tua berjubah putih itu menghilang, dan kilau haus darah muncul di kedalaman matanya. Berteriak. Suyi menunjuk dan memilih. Sebuah teratai api Buddha yang suci dan indah muncul dari udara tipis dan mendarat di atas lelaki tua berjubah putih itu. Boom! Api Buddha berkobar, dan meledak, langsung membakar tubuh lelaki tua berjubah putih itu. Tidak. Terdengar teriakan ngeri. Dengan keras, lelaki tua berjubah putih itu berubah menjadi iblis babi raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Dalam sekejap mata, iblis babi yang panjangnya lebih dari 10 kaki berubah menjadi abu dan menghilang. Di kejauhan, ada banyak sosok yang tampak seperti dewa ganas, dan mereka semua berkeringat dingin dan segera melarikan diri. Meng Changyun berkata dengan nada menghina. Sekelompok massa. Ayo pergi. Suyi Dao. Di jalan berikutnya, tenang. Meng Changyun memperhatikan dengan seksama bahwa ada banyak orang yang mengikuti dalam kegelapan. Dan, seiring waktu, semakin banyak. Tuan muda, sepertinya kita telah memperingatkan kekuatan jahat di daerah ini. Meng Changyun berkata lembut. Kekuatan jahat. Suyi tidak bisa menahan tawa, beberapa iblis jahat yang hanya berani berkeliaran di lautan Men Luo Xinghai.
Saat berbicara pada dirinya sendiri, suara kasar seperti guntur tiba-tiba terdengar di kejauhan. Kalian berdua yang membunuh utusan kursi ini? Kehampaan bergetar, kabut mengamuk, dan gunung tulang putih setinggi ribuan kaki bergerak horizontal dari kejauhan. Di sekitar gunung tulang putih, ada puluhan ribu pembudidaya iblis, yang sangat besar dan luar biasa. Di puncak gunung tulang putih, seorang pria botak yang tinggi dan perkasa duduk di atas tahta. Monster Raja Kerajaan? Meng Changyun terkejut. Tidak diragukan lagi, pria botak yang duduk tinggi di gunung tulang putih adalah tuan yang baru saja dikatakan oleh pria tua berjubah putih itu. Pemimpin wilayah ini, tepatnya, burung setan biru. Suyi berkata dengan santai, binatang berbulu pipi ini muncul tepat waktu, dan pada perjalanan berikutnya, ia dapat digunakan sebagai tunggangan, cukup untuk mengejutkan beberapa xiao-xiao, agar tidak membuat mereka buta. Karakter bergabung bersama, silakan dan minta masalah. Sambil berbicara, Suyi menyapu dari perahu dan mendekati gunung tulang putih di kejauhan. Mati! Terdengar teriakan keras. Sekelompok pembudidaya iblis bergegas keluar dan menyerang Suyi. Suyi bahkan tidak repot-repot melihatnya, jadi dia mengabaikannya. Boom! Serangan itu tampak menakutkan, tetapi sebelum mereka mendekati Suyi, mereka runtuh seperti asap. Dan Suyi telah mencapai puncak gunung tulang putih. Di atas tahta, pria botak itu tiba-tiba bangkit dan menyadari ada yang tidak beres. Dia berkata dengan terkejut, "Kamu adalah..." Sebelum selesai berbicara, Suyi mengangkat tangannya dan menamparkan kepala pria botak itu. Boom! Pria botak itu berjongkok di sana dengan pantatnya, matanya bersinar dengan bintang-bintang emas, kepalanya berdengung, dan dia tercengang. Ini, dari mana asal pria kejam ini? Perlu dicatat bahwa sebagai iblis besar di alam raja, di lautan Pluto ini, meskipun dia tidak kuat, dia juga raja iblis yang tiada taranya. Tapi sekarang, seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya menembaki dia segera setelah dia tidak setuju. Area di dekat Gunung Tulang Putih juga sunyi senyap. Puluhan ribu pembudidaya iblis semuanya tercengang, "Tuhan, dia baru saja ditampar di sana." Selanjutnya, bertindaklah sebagai tunggangan bagi saya, dan jika Anda bekerja sama dengan jujur, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Suyi berkata dengan santai. Sebagai tunggangan, pria botak itu tersipu dan penuh dengan rasa malu dan marah. Siapa yang berani mempermalukan dan memfitnahnya seperti ini? Raja istana ini, kamu menghinaku seperti ini. Pria botak itu memiliki ekspresi kejam di wajahnya, dan hendak berbicara dengan kejam. Pop! Suyi menamparkan dahinya yang cerah dengan tamparan, "Setuju, atau tolak, pilih satu untuk dirimu sendiri." Pria botak itu tercengang. Di lautan bintang ini, dia selalu menindas dan memaksa orang lain, bagaimana dia bisa dipaksa seperti ini? Tapi ketika Suyi menatapnya, Hanton yang botak seolah-olah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya berbulu, dan dia merasakan tekanan mati lemas. Dia yakin jika dia menolak, dia akan mati. Hentikan amarahmu. Dengan bunyi gedebuk, pria botak itu berlutut di sana, meraih tanah dengan kepalanya, dan berteriak dengan suara gemetar, "Mampu menjadi tunggangan untuk orang dewasa adalah berkah yang bisa tidak akan diperbaiki dalam 8 masa kehidupan." Penonton tercengang. Ribuan pembudidaya iblis kacau. Tuhan yang selalu kejam dan berani menghina segalanya, bagaimana dia bisa berlutut begitu rapi? Tidak buruk apa yang kamu katakan? Suyi berkata, mengundurkan diri. Boom! Gunung Tulang Putih runtuh. Di daerah terdekat, pembudidaya iblis yang besar dan padat meledak seperti kertas dan menghilang. Pria botak itu sangat terkejut hingga dahinya berkeringat. Sayapnya seperti awan yang menggantung dari langit, dikelilingi oleh api berwarna darah yang menyilaukan. Ini adalah burung iblis biru, sejenis monster yang bisa disebut monster ganas di kedalaman langit berbintang. "Tuan, tolong." Burung iblis biru yang diubah oleh pria botak berkata dengan hormat. Segera, Suyi dan Meng Changyun menunggangi punggung burung iblis biru dan berjalan maju. Dalam perjalanan, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Di perjalanan, Suyi sekali lagi mendengar bel unik dari King Heart Bell, Pegadaian.
Dan bel seperti itu, apakah itu Meng Changyun atau Blue Devil Bird, tidak dapat didengar sama sekali. Yang mengejutkan Sui, burung iblis biru itu tiba-tiba berkata, "Tuan, apakah Anda mencari pegadaian misterius itu? Kamu juga tahu pegadaian ini?" Sui terkejut. Sekitar 400 tahun yang lalu, pegadaian muncul di Laut Pluto, dan di tahun-tahun berikutnya, monster tua di Laut Pluto menjadi tamu pegadaian satu demi satu lain. Dan mendapat banyak manfaat darinya. Burung setan biru dengan cepat berkata, "Hanya karakter di atas ranah alam yang tahu tentang masalah ini. Sayangnya, budidaya kecil tidak cukup, sejauh ini saya belum memiliki kesempatan untuk memasuki pegadaian itu." Ada nada penyesalan dalam suaranya. Kultivasi tidak cukup? Suyi sedikit mengernyit. Kapan pegadaian Zutian memilih pelanggan? Harap dicatat bahwa di masa lalu, pegadaian di surga berkeliling surga dan semua lapisan masyarakat, dan hanya menerima mereka yang ditakdirkan. Blue Devil Bird menjelaskan, sejujurnya, pegadaian itu hanya menerima raja kerajaan di atas tingkat kehidupan yang sama. Suyi semakin terkejut. Dulu, dia tahu bahwa pegadaian memiliki asal-usul yang misterius dan luar biasa. Selain itu, wanita pemilik pegadaian yang mirip orang gila juga merupakan karakter dengan asal yang aneh, dengan segala macam harta yang luar biasa. 3 harta pegadaian, seperti bel, timbangan kebijaksanaan, dan sempoa, yang masing-masing bisa disebut jimat unik di surga dan bumi. Bahkan jika Sui menggunakan pengalaman penonton, semua yang ada di pegadaian ini tidak sederhana. Tapi dia masih tidak menyangka bahwa ketika pegadaian ini muncul di Ming Luo Xinghai, itu hanya akan menghibur raja dari alam persatuan. Pada awalnya, Lao Chaofeng pernah berkata bahwa wanita gila meninggalkan dunia liar 400 tahun yang lalu dan pergi ke kedalaman langit berbintang, mengatakan bahwa dia ingin berbisnis dengan sipir. Tapi sekarang, kenapa pegadaian surga muncul di lautan bintang ini? Pertanyaan membanjiri benak Suyi, membangkitkan rasa ingin tahunya. Mengikuti arah bel, burung iblis biru membawa Suyi dan Meng Changyun ke kejauhan. Setelah waktu minum teh, di langit berbintang yang jauh, kabut tebal muncul seperti tirai hitam, menutupi area tersebut. Burung setan hijau terkejut dan berhenti tidak jauh. Naga tua bertanduk, memproklamirkan diri sebagai Longhe Tianjun, adalah salah satu penguasa teratas di langit berbintang kacau di Ming Luo Xinghai. Naga bertanduk ini telah berlatih sejak lama, dan memiliki Taoisme dari alam kesatuan. Tempat yang ditempatinya seperti tempat terlarang. Memahami detail naga bertanduk tua, Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Ini hanya cacing tanah, kamu hanya perlu bergerak maju." Burung iblis hijau tinggal sebentar. Siapa pemuda ini, yang bahkan tidak peduli dengan monster tua dari alam yang kembali? Ia tidak ragu-ragu, menggigit kepalanya, dan mengepakkan sayapnya ke kabut yang jauh. Wow, gelombang. Kabut tebal memisahkan seperti air pasang. Itu adalah Gunung Suci Tianhe, sarang naga bertanduk tua. Burung setan hijau membuka mulutnya, jelas sangat ketakutan. Pada saat yang sama, Suyi melihat dari kejauhan bahwa sebuah bangunan bambu berdiri di malam berkabut di depan Gunung Dewa Sungai Surgawi. Bangunan bambu ini hanya memiliki 2 lantai, dan hanya ada 1 lentera yang tergantung di depan atap gerbang. Langit dan bumi itu gelap, tapi satu cahaya selalu terang. Di gerbang gedung bambu, ada plakat. Ini memiliki 2 karakter besar, pegadaian. Di bawah cahaya lentera oranye, 2 kata ini berkedip-kedip menambahkan warna misterius. "Kamu boleh pergi." Suyi turun dari punggung burung iblis biru. "Terima kasih karena tidak membunuh." Burung iblis biru menghela nafas lega, berubah menjadi gambar pria botak dalam sekejap, membungkuk kepada Suyi, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Suyi dan Meng Changyun berjalan menuju Gunung Suci Tianhe di kejauhan. "Nak, pria itu tidak benar-benar pergi. Dia sepertinya sedang menonton, berniat untuk menonton kesenangan kita." Meng Changyun berkata tiba-tiba. "Abaikan." Suyi menjawab tanpa sadar. Faktanya, pria botak itu tidak pergi, bersembunyi di kedalaman kabut di kejauhan, menyaksikan Suyi dan Meng Changyun menjauh. Mata pria botak itu berkedip,
saya ingin melihat apakah Anda dapat meninggalkan Gunung Suci Tianhe hidup-hidup. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan dan bahaya di dalam hatinya, dan tanpa sadar dia menundukkan kepalanya. Kemudian saya melihat sosok kurus di kabut di kejauhan. Dia mengenakan linen putih, mengenakan mahkota tinggi, memegang lentera hijau, seperti hantu, mengambang diam-diam ke Gunung Suci Tianhe yang jauh. Pria botak itu tersentak dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Liu Xiangming muda. Tuan tingkat atas yang bercokol di lautan Meluo Xing sejak lama. Dikabarkan bahwa dia menyedot ribuan jiwa setiap hari. Dia adalah tingkat fosil yang hidup keberadaan di jalur perbaikan hantu. Sebelum si botak sempat bereaksi, terdengar suara gong dan genderang. Dalam kabut di kejauhan, seorang penjaga tim kehormatan muncul, dan dua pembudidaya iblis di depan, satu meniup cangkang keong dan yang lainnya memainkan drum, memainkan musik pertempuran seperti emas kuda. Di belakang, ada kursi sedan berwarna merah darah yang dibawa oleh 8 pelayan cantik. Tim seperti itu, yang muncul dalam kabut, sangat aneh dan menakutkan. Bawahan iblis bermata 3. Di Ming Luo Xinghai, mereka disebut iblis tua bermata 3, status dan identitas, tidak kalah dengan keberadaan menakutkan Liu Xiangming Jun dan Lao Qiulong. Ada apa malam ini? Dua monster tua telah muncul. Pria botak itu gemetar. Dia tiba-tiba teringat dua biksu manusia yang dia lihat sebelumnya, dan segera mendongak, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada jejak satu sama lain. Mereka pasti merasakan ada yang tidak beres dan bersembunyi. Pria botak itu diam-diam berkata. Baru saja memikirkan ini, bahunya tiba-tiba ditepuk. Tubuh tiba-tiba membeku. Dari sudut mataku, aku melihat tangan yang ramping dan terbuat dari batu giok kristal. Pria botak, kenapa kamu datang ke sini? Tidakkah kamu takut dimakan oleh naga bertanduk tua? Suara wanita yang lembut dan lembut terdengar. Pria botak itu ngeri, punggungnya dingin, dia tidak berani bergerak, dan tergagap, aku. Oke, tidak perlu menjelaskan padaku. Suara itu masih bergema, dan tangan giok di bahu pria botak itu menghilang. Di depan pria botak itu, sosok Anggun dan Anggun muncul dari udara tipis, mengenakan rok hitam, seperti air terjun sutra biru yang menggantung dari pinggang. Dia memegang payung darah di tangannya dan berjalan pergi. Pria botak itu sok, mau tak mau dia menyeka keringat dinginnya, wajahnya sudah pucat pasi dan tak berdarah. Dia memang ketakutan. Wanita bergaun hitam yang memegang payung darah adalah salah satu karakter paling menakutkan di Ming Luo Xinghai, dan dia disebut Nyonya Tumi. Asal-usulnya tidak diketahui. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, dia kuat, kejam, dan cukup berdarah dingin untuk membuat penjahat paling ganas di Ming Luo Xinghai menjadi pucat dan ketakutan. Dikatakan bahwa dia suka mengumpulkan darah dari berbagai biksu untuk membuat anggur. Di tanah terberkati tempat dia tinggal, ada gudang anggur dengan jarak 10.000 kaki, yang berisi semua jenis anggur darah, padat. Bahkan ada anggur yang diseduh dengan darah raja. Ketiga monster tua ini semua ada di sini, malam ini. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Pria botak itu bergumam dalam hati. Pada saat yang sama, dalam kabut tidak jauh dari Gunung Suci Tianhe, Suyi dan Meng Changyun berdiri di sana dengan tenang. Cahaya dao yang misterius dan tidak jelas, seperti tirai cahaya yang tak terlihat, menyelimuti sosok keduanya. Ini adalah teknik rahasia menahan nafas. Melalui penggunaan makna mendalam dari hukum terlarang yang mendalam oleh Suyi, sama sekali tidak ada risiko untuk dilihat oleh karakter pada tingkat kesatuan. Keduanya juga melihat Liu Xiangming yang sedang berjalan sendirian dengan membawa lentera, iblis tua bermata 3 yang muncul dengan pengawal kehormatan, dan Nyonya Tumi yang memegang payung darah. Terutama ketika dia melihat wajah Nyonya Tumi, Meng Changyun tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tapi sepertinya dia sudah terbiasa, dan ekspresinya tenang dan santai. Melihatnya saja sudah membuat orang bergidik. Perbaikan hantu, perbaikan setan. Ketika Suyi melihat Nyonya Tumi, dia juga tercengang, dan setelah mengidentifikasinya dengan cermat, dia menilai, saya masih ada mayat. Mayat. Namun, Nyonya Tumi ini jelas bukan mayat biasa, kecuali dia tidak memiliki mata, tubuhnya hampir utuh.
Selain itu, basis kultivasinya juga sangat kuat. Ini adalah tahap tengah dari alam persatuan. Tempat ini benar-benar berasap dan setan menari. Suyi berbisik. Di bawah tatapannya, setelah 3 monster tua tiba di kaki Gunung Suci Tianhe, mereka semua memasuki pegadaian satu demi satu. Yang sangat mencolok adalah bahwa dalam tim penjaga kehormatan itu, citra iblis tua bermata 3 cukup mencolok, berubah menjadi seorang pemuda anggun dan cantik, memegang kipas batu giok, ramah tamah. Di tengah dahinya, ada mata vertikal yang cerah. Ayo, kita lihat juga. Suyi tidak berencana untuk bersembunyi lagi. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan pegadaian. Segera, dia dan Meng Changyun pergi ke pegadaian. Saya tanda pagar, sejenis tanaman, mereka berdua berani pergi ke pegadaian itu? Apa kamu tidak takut mati? Di kabut di kejauhan, pria botak itu terkejut dan tidak percaya. Di dalam pegadaian, sebuah penghitung ditempatkan secara horizontal, di atasnya ditempatkan sempoa, lampu perunggu, dan timbangan baja. Di belakang konter, ada rak yang penuh dengan barang-barang. Lampu tembaga seperti kacang, dan cahaya dan bayangannya redup, sehingga sisa pegadaian juga diselimuti bayangan abu-abu. Seorang lelaki tua agung berjubah naga berdiri di belakang konter. Sosok kurus, berpakaian linen putih dan memakai mahkota tinggi. Setumpuk kristal surgawi seukuran kenari digulirkan. Benda ini menyilaukan dan sejernih kristal, seperti transparansi, dan ada kekuatan luar angkasa yang misterius dan tak terduga melonjak di dalamnya. Total 38 buah, silakan lihat Brother Tianhe. Jun Liu Xiangming sedikit membungkukkan tangannya. Orang tua berjubah naga itu adalah Tianjun Changhe, seekor naga tua bertanduk yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Giliranmu, si kecil. Pria tua berjubah naga mengangkat tangannya dan mengetuk timbangan. Kemudian, sempoa doxing di sisi lain berderak. Segera, nilai tumpukan kristal langit ini akan muncul di sempoa. Cao Feng tua, giliranmu. Pria tua berjubah naga menoleh dan melihat ke dalam bayangan di sudut pegadaian. Ada seorang lelaki tua berjongkok di sana, dengan wajah kuyu dan rongga mata cekung. Ini adalah dinasti tua. Mendengar ini, dia mengangkat matanya dan menatap lelaki tua berjubah naga, dan matanya tidak menyembunyikan kebencian dan kebencian. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Diam-diam bangkit, mengeluarkan 3 kotak perunggu dari rak, dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kembali ke sudut. Pria tua berjubah naga itu tersenyum tidak setuju. Dia memandang Tuan Liu Xiangming lagi, dan berkata, rekan Taois, masing-masing dari 3 kotak perunggu ini berisi harta karun, sepotong sumsum phoenix yang melelehkan api, sepotong daun tonik aroma surgawi, sepotong besi berbintik bintang. Anda dapat memilih salah satu. Mendengar kata-kata itu, iblis tua bermata 3 dan Nyonya Tumi, yang sedang menonton tidak jauh, mau tidak mau tergerak, dan ada jejak panas di kedalaman mata mereka. Ini bukan pertama kalinya bagi mereka. Tapi sampai sekarang masih tak terbayangkan berapa banyak harta karun tak dikenal yang tersembunyi di pegadaian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.